Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi resmi sudah timnas Indonesia U17 melangkah ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Dengan kemenangan 4-1 atas Yaman U17, Indonesia dipastikan memegang satu tiket untuk melangkah ke Piala Dunia U17 dan menciptakan sejarah baru di mana untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi dan menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pertama kali lolos ke Piala Dunia U17 untuk tahun ini. Dan ini membuat ya negara-negara yang ada di ASEAN ya digendong oleh timnas Indonesia. Seperti apa tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Hari bersejarah dicetak oleh anak-anak timnas U17 Indonesia yang berhasil menang 4-1 atas Yaman. Coach Nova Masterclass, FIFA tolong segera download lagu Indonesia Raya. Kita mau orang susah dibantai maksudnya. Pertandingan AFC U17 antara Indonesia dan Yaman malam ini benar-benar mengesankan. Performa timnas kita tak perlu diragukan lagi. Babak pertama baru berakhir, Indonesia seakan sudah memesan kursi ke Piala Dunia U17 dengan 2 gol ke gawang Yaman. Menit ke-15, Zahabi Goli mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Tak lama, Fadli Alberto juga cetak gol yang memperkuat skor Indonesia. Tap link di bio buat nonton ulang. Di babak kedua, Yaman sempat dihadiahkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Algaras. Tapi Indonesia tak mau kalah. Indonesia mendapatkan penalti yang membuat Evandro Floresta mencetak gol ketiga. Tak disangka-sangka, hanya berselang 3 menit, Evandro menyodok bola muntahnya sendiri dan mengemas gol keempat bagi Indonesia. Kalian siap gak dengerin Indonesia Raya di Piala Dunia? Oh, terlalu siap, sangat-sangat siap. Tapi yang lucu tadi malam itu katanya ada yang rusuh antara supporter Indonesia dengan supporternya Yaman. Itu betul kan? Tapi ngomong ya U17 Indonesia ini saya pikir sangat luar biasa, dan untuk kelompok umur U17 lah yang paling keren saat ini untuk sekarang, karena mereka di 2 laga perdana di Piala Asia U17 belum sekalipun kalah. Dan kalau kita lihat memang kita memasukkan gol itu lebih banyak dan cuma kemasukan 1. Ini luar biasa. Dan ya untuk pertama kalinya kita lolos lewat jalur kualifikasi, dan ya mungkin untuk tahun ini kita satu-satunya negara yang akan lolos ke Piala Dunia, karena kita akan menunggu juga satu lagi negara dari ASEAN yaitu Vietnam yang terakhir ya entah dilawan siapa, tapi intinya harus menang. Kalau menang ya dia bisa lolos lewat jalur runner up. Tapi Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 karena menang 4-1. Wah gila, keren. Semalam kita dominasi itu pertandingan itu. Timnas U17 welcome to Piala Dunia. Menang 4-1 lawan Yaman, Evandro Floresta cetak brace alias 2 gol. Meski ada penalti untuk Yaman, ya itu cuma selingan aja. Timnas U17 ini benar-benar keren. Antar pemain kesian dorang itu, jadi kasih saja penalti daripada pulang dengan kosong kan kesian. Gak egois, performanya luar biasa sampai akhir laga. Dava dan tim di bawah pelatih Nova Arianto semakin menyala. Meskipun Yaman sempat menekan di babak kedua, gol keempat Indonesia benar-benar epic. Kerjasama tim yang keren. Josolong kasih umpan ke Evandro, sempat diblok tapi bola rebound langsung diselesaikan dengan sempurna. Klik bio gue bos untuk laga seru lainnya. Udah, gak usah pakai lama. Kepada panitia Piala Dunia, tolong download lagu Indonesia Raya. Silakan download karena kita akan dengar nanti di Qatar itu. Tapi memang tadi malam pemain-pemain itu mereka punya kerja keras luar biasa. Niat mereka, mimpi mereka untuk ke Piala Dunia itu akhirnya terbayarkan, dan mereka kerja keras untuk itu. Dan ya kita lihat awalnya kedua tim ini sama-sama masih membaca situasi lah. Serangannya harus seperti apa, harus bermain seperti apa. Tapi Zahabi Goli itu mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti, dan ya ditambah dengan kita punya striker nomor 10 cetak gol sundulan keren juga. Dan kita sempat dapat 1 penalti ya. Kita akhirnya dibobol gawangnya oleh Yaman, dan kita terakhir dapat 2 gol lagi balasan, keren. Kita bisa kasih kalah Yaman 4-1, dan terakhir kita akan lawan Afghanistan tanggal 10 atau 11. Dan kalau kita bisa menang itu maka kita sudah bisa dipastikan sekarang kita ya berada di pemuncak klasemen. Dan untuk sementara kita ada di puncak klasemen lah, karena kita untuk sementara yang mengoleksi 6 poin dan sisanya itu 3 poin. Kecuali Afghanistan yang 0 poin ya. Selamat untuk timnas U17, semoga bisa berjaya di Piala Dunia. Aku sih yakin ini mereka bisa bicara banyak di Piala Dunia kalau performanya begini terus, keren. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia usai pesta gol 4-1 ke gawang Yaman. Timnas U17 lagi-lagi
lagi cetak sejarah guys. Hari ini timnas 17 berhasil menghancurkan Yaman 4-1 dan harus langsung ke Piala Dunia. Tampil menekan sejak awal, Zahabi Goli membuka keunggulan Indonesia melalui tendangan voli cantiknya dari luar kotak penalti, mengubah skor menjadi 1-0. Fadli Alberto gandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui sundulannya setelah memanfaatkan umpan dari Goli. Yaman sempat dapat momentum di awal babak kedua dengan gol penaltinya, tapi Garuda Muda mampu membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Evandra Florasta yang membuat timnas 17 unggul menjadi 4-1. Hasil ini tentunya semakin menekankan bahwa permainan cantik bukan yang utama, tapi hasil akhirnya yang menjadi penentu. Angkat topi buat Coach Novarianto dan tim yang udah buat timnas 17 lolos ke Piala Dunia. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Keren timnas U17. Sekali lagi mereka luar biasa, mereka paling keren, dan kreditnya untuk Coach Nova ya luar biasa lah. Pelatih lokal yang satu ini dia punya karakteristik yang luar biasa, permainannya yang ya tidak terlalu mudah dibaca oleh lawan, dan akhirnya dibayarkan semua. Kita bisa lihat timnas U17 ada di Piala Dunia nanti di bulan November kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Dan ya semoga ini bisa menular ke timnas senior. Semoga timnas senior juga bisa mengikuti langkah adik-adiknya. Dan ini kita beda jauh lah ya dengan tetangga kita. Kenapa sih bilang begitu? Karena tetangga kita itu tahun 2023 atau 2024 itu pernah dikalahkan 4-0 sama Yaman U17 juga. Tapi tadi malam kita mengalahkan Yaman U17 dengan skor 4-1. Artinya apa? Artinya timnas Indonesia lebih bagus dari tim yang di seberang sana, tetangga kita ya saudara-saudara. Evandra ini jantungnya timnas Indonesia U17. Chemistry antar Josh Holong dan Evandra ini udah seperti Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni pas lawan Bahrain. Yang satu ngasih asis cantik, yang satu mengeksekusi dengan tepat ke gawang lawan. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan 4-1 atas Yaman U17 di Piala Asia U17 2025 yang memastikan mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda tampil luar biasa sejak menit pertama. Zahabi Goli membuka keunggulan di menit ke-15, diikuti dengan gol Fadli Alberto yang menanduk bola hasil umpan Goli pada menit ke-25. Yaman sempat memberi perlawanan setelah mendapatkan hadiah penalti di menit ke-51. Garuda Muda kembali menunjukkan kualitas mereka dengan 2 gol tambahan dari Evandra Florasta lewat penalti di menit ke-85 dan gol keduanya di menit ke-89. Ini junior OTW ke Piala Dunia. Yang senior masa enggak sih? Ya harusnya senior juga, tapi berat sih. Tapi ya kita bersyukur ada kita punya timnas yang lolos ke Piala Dunia. Ya kelompok umur bisa lolos ke Piala Dunia itu keren. Karena ini mereka nanti kan akan dipersiapkan untuk ya di level yang lebih tinggi. Saya sih sebagai supporter berharapnya mereka tidak habis di sini. Semoga mereka terus ya berkembang, mereka jadi pemain yang bagus. Karena penyakitnya kita pemain-pemain timnas Indonesia ini di usia muda seperti ini mereka jago, tapi menginjak usia emas mereka kok menurun. Itu yang menjadi penyakitnya kita kan. Ya itu fakta, bukan opini lagi, itu fakta lah. Semoga mereka ini tidak seperti itu. Semoga mereka bisa terus bersinar dan mereka lah tulang punggung timnas di era-era berikutnya. Karena kalau kita lihat seperti Evandra ini, mereka pemain-pemain yang luar biasa, layaklah untuk dipromosi mereka ini. Keren. Bukan dari Belanda, timnas Indonesia lagi-lagi menemukan talenta diaspora potensial. Pemain ini kali ini datang dari Jerman, bukan dari negeri kincir angin yang biasanya jadi lumbung pemain keturunan timnas Indonesia. Namanya adalah Laurent Ulrich, gelandang serang muda berbakat milik Stuttgart 2 yang digadang-gadang bakal gantiin Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Di usia yang baru 20 tahun, Ulrich sudah tampil 10 kali musim ini di kasta ketiga Liga Jerman dengan catatan 2 gol dan 5 assist. Meski sempat dipinjamkan ke SSV ULM di kasta kedua, menit bermainnya masih minim. Tapi jangan salah, harga pasarnya udah tembus 17 miliar rupiah, 3 kali lipat dari Marcelino yang cuma 5 miliar. Menurut info dari Indonesia, Ulrich berasal dari sang kakek yang lahir di Surabaya pada era Hindia Belanda. Walau belum pegang paspor Indonesia, dia masih bisa masuk radar naturalisasi karena belum pernah main di level timnas senior Jerman. Terakhir ia membela timnas U19 Jerman di Maret 2024. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Angkut untuk Piala Asia U23 tuh. Angkut. Bisa diangkut itu. Coach Nova buktikan kualitasnya lagi. Garuda Muda libas Yaman 4-1. Tiket Piala Dunia sudah di tangan. Garuda Muda kembali pamer kualitasnya di bawah arahan Coach Nova yang makin tajam strateginya. Timnas Indonesia U17 sukses kalahkan Yaman 4-1 di laga seru Grup C Piala Asia U17 2025 Senin 7 April malam. Nonton pertandingan lainnya di link di bio. Zahabi Goli tampil on fire. Alberto Hengga dan Evandra Florasta juga gak ketinggalan unjuk skill, bikin lawan kelimpungan. Kemenangan ini gak cuma
bawa Indonesia ke perempat final, tapi juga pastiin tempat di Piala Dunia U17 2025. Laga seru ini makin buktiin tangan dingin Coach Nova. Skema serangan balik cepat dan pertahanan yang kokoh bikin Yaman gak berkutik. Meski sempat bikin deg-degan saat Yaman nyetak 1 gol, Garuda Muda tetap tenang dan balas 2 gol di akhir laga lewat penalti dan serangan balik maut. Lagi-lagi Coach Nova buktiin kualitasnya. Gak cuma ngatur taktik, tapi juga ngejaga mental pemain tetap solid sampai peluit akhir. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, masih banyak yang harus dievaluasi lah. Kalau kita mau terbang yang lebih tinggi, maka pemain-pemain ini mereka harus dievaluasi. Masih banyak lah yang perlu diperbaiki, masih banyak yang harus dievaluasi. Seperti ya passing-passing yang belum akurat, kemudian ya pemain itu show off sendiri di lapangan. Ya mereka terlalu nyaman dengan keunggulan dia 2-0 tadi malam itu. Saya pikir kita seharusnya lebih dari 2-0. Cuma di babak pertama itu kita terlalu nyaman dengan 2-0 dan akhirnya di babak kedua, awal-awal babak kedua kita dihukum dengan penalti dan itu Yaman sempat menekan itu, sempat memegang kendali pertandingan. Syukurnya kita dapat 1 penalti dan brace-nya Evandra itu tadi malam. Jadi kita kunci kemenangan, kill of the game yang akhirnya kita dapat 4-1 dan 3 poin. Ya ini 1 kali pancing 2 ikan kita dapat. Lolos ke babak berikutnya, quarter final dan lolos ke Piala Dunia U17 nanti di Qatar bulan November. Itu keren timnas Indonesia. Sejauh ini ya U17 lah yang paling menarik untuk ditonton. Selagi kita menunggu timnas senior bermain di bulan Juni nanti. Itu keren, itu mantap. Keren abangku. Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman di Piala Asia U17 2025. Evandra Florasta CS pun mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Indonesia versus Yaman tersaji di matchday kedua grup C Piala Asia U17. Duel digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Senin 7 April malam. Garuda Muda memimpin 2-0 di babak pertama. Gol dicetak Muhammad Zahabi Goli dan Fadli Alberto. Yaman memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat gol penalti Mohamed Al-Garash. Indonesia menambah 2 gol lewat brace Evandra Florasta. Skor tuntas 4-1 untuk Indonesia. Kemenangan ini membawa Indonesia kukuh di puncak grup C dengan 6 poin. Pasukan Nova Arianto lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Nah, di sini untuk negara dari ASEAN, kita satu-satunya sekarang yang ada di pemuncak klasemen. Jadi kalau boleh dibilang Indonesia menggendong negara-negara ASEAN lah. Thailand sudah pasti pulang. Kemarin kena comeback dari Arab Saudi 3-1 kan. Itu sudah pasti tersingkir lah, pulang lah. Kemudian Vietnam kemarin itu 1-1 dengan Jepang dan sekarang dia di posisi ketiga. Dia 2 kali imbang lawan Australia pun Vietnam itu imbang. Nah, dia kalau mau lolos minimal dia harus dapat 3 poin di pertandingan terakhir. Nah, dia bisa mengikuti Indonesia lewat jalur runner up. Nah, sedangkan Indonesia menjadi satu-satunya negara untuk sekarang yang pimpin klasemen, kemudian lolos ke babak berikutnya sudah dipastikan. Ini bukan lagi ya sekedar angan-angan. Kemudian lolos juga ke Piala Dunia. Itulah kerennya timnas Indonesia di bawahnya Coach Nova. Keren, jangan digantikan ini pelatih hebat begini, saudara-saudara. Lolos ke Piala Dunia lebih mudah. Beda di zaman saya. Bukan tanpa alasan Fakhri Husaini mengatakan hal tersebut. Pasalnya, regulasi Piala Asia U17 kini diubah oleh AFC. Tim hanya perlu lolos dari babak fase grup untuk bisa berlaga di Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar. Fakhri Husaini menegaskan bahwasannya untuk masuk Piala Dunia U17 saat ini lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat dirinya masih jadi pelatih. Ia pun menambahkan, jika dari dulu regulasinya seperti saat ini, saat dirinya melatih, Timnas Indonesia U17 sudah bisa bermain di Piala Dunia. Ia pun mengingatkan kepada Coach Nova Arianto agar jeli melihat peluang saat ini dikarenakan Timnas Indonesia U17 berpeluang besar lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar pada November tahun ini. Lolos. Nah, itu kan bagaimana Coach Fahri? Sekarang Coach Nova sudah bisa bawa itu timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Itu satu-satunya pelatih lokal loh yang paling bersinar sejauh ini. Saya pikir Coach Nova lah di kelompok umur ini keren. Terbaik memang. Beda lah kelasnya.
Masyarakat Malaysia menyindir kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran ini disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, OneFootball M, yang menilai kemenangan Timnas Indonesia tidaklah spesial. Akun fanbase sepak bola itu menegaskan, Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di Liga Inggris. Iya, tapi sekarang kenapa itu U17 Malaysia tidak lolos ke Piala Asia itu? Bahkan hanya jadi penonton kan? Kasihan Upin. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain, dan kita apresiasi hal tersebut sangat amat besar. Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle, Yaman berapa kali dapat peluang tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa recovery dengan sangat baik. Dan masuk babak kedua sebenarnya di situ agak menurun temponya, dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti yang gol ketiga itu yang membuat kill the game kalau gue bilang. Mental pemain Yaman di situ sudah ngedrop, dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola, tapi kita dapat counter berapa kali, dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak. Dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi ada gol 1 heading dari siapa, Alfredo kalau nggak salah namanya. But secara overall sangat amat baik penampilan dari Timnas Indonesia U17. 2 pertandingan, 2 kali menang loh, 2 kali menang lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Jadi 4 jempol untuk kalian semua, mantap. Ya, dari awal semua orang sudah menduga bahwa Timnas Indonesia pasti akan bisa berbicara banyak di sana, karena kalau kita lihat dari metode latihannya Coach Nova ini sangat berat ala-ala militer. Jadi kita yakin sekali kalau Timnas U17 ini bisa berbicara banyak di sana, dan terbukti mereka bisa memberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan dan maksimal di Piala Asia U17 ini. Dan ya itu teman-teman, beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita yang akhirnya Timnas U17 kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, cetak sejarah lagi lewat kualifikasi, jalur kualifikasi. Dan ya mungkin kita satu-satunya negara Asia Tenggara sekarang yang sudah dipastikan berada di Piala Dunia U17. Lagi-lagi Indonesia menjadi penggendong, tukang gendong ASEAN. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa subscribe.